Banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, yaitu ketika kita melakukan verifal ijazah di info GTK, entah itu kita sudah melakukan verifal ulang ataukah belum. Maka di sini kita mendapatkan tampilan yang seperti ini, seperti halnya jenjang nggak terbaca, kemudian hasil validasi ternyata tanggal lahir nggak sama dengan data dapodik, nomor ijazah tidak sama dengan data yang di entry, kemudian jenjang ini tidak terdeteksi. Nah, untuk idealnya supaya nanti kita bisa melakukan verifal ijazah di info GTK itu adalah di sini hasil verifal ijazah kita ini sudah dinyatakan valid menurut sistem. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 6 penyebab data di info GTK itu kok bisa salah, dan juga kira-kira bagaimanakah solusinya supaya nanti kita tidak gagal validasi ijazah di info GTK yang pada akhirnya inilah valid menurut sistem. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, saat ini muncul notifikasi penting yang ada di info GTK menjelang pembukaan pendaftaran P3K Guru di tahun 2023, yaitu terkait tentang verifal ijazah. Verifal ijazah atau verifikasi dan validasi ijazah, apakah ijazah kita itu terdaftar di Pendikti atau tidak, ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali, khususnya bagi teman-teman yang akan melakukan pendaftaran P3K Guru di tahun 2023. Nah, untuk notifikasi penting ini adalah seperti ini. Untuk saat ini ijazah yang dinyatakan valid itu jika terdapat pada pangkalan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Pendikti. Nah, jika ijazah ini belum terdaftar di Pendikti, maka bukan berarti ijazah tersebut tidak sah, tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah ini sebagai parameternya, teman-teman. Jadi khususnya di sini untuk pendaftaran P3K Guru itu adalah merupakan sebuah pengambilan kebijakan, yaitu pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K, yang di sana juga mensyaratkan ijazah kita itu harus S1 atau D4. Nah, berarti di sini ijazah kita supaya nanti bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran P3K Guru ini harus dinyatakan valid ya. Nah, untuk ijazah kita valid ini harus terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi. Kalau misalkan ijazah kita nggak terdaftar di Pendikti, maka bukan berarti nggak sah, namun sepertinya nanti kita tidak bisa melakukan pendaftaran P3K Guru, sama halnya dengan di tahun-tahun kemarin. Dan tentunya setelah kita mendapatkan notifikasi penting ini, yaitu verifal ijazah ini, betapa pentingnya verifal ijazah, maka di sini sudah ada disediakan, yaitu tombol untuk klik melakukan verifal ijazah. Kemudian untuk verifal ijazah tutorial lengkapnya bagaimana, silahkan teman-teman cek pada kartu video ini ya. Nah, kemudian setelah lambat laun berjalan mencoba untuk melakukan verifal ijazah bagi teman-teman, ini adalah banyak sekali yang mendapatkan tampilan yang seperti ini. Jadi kita sudah melakukan verifal ijazah, namun di sini untuk jenjang ini tidak terdeteksi ya. Jadi jenjang ini kosong, kemudian di sini untuk hasil validasinya rangkumannya ada di bawah. Kemudian nomor ijazah ini enggak ada, kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya, kemudian jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini untuk kesimpulannya yaitu hasil validasi. Itu yang pertama, tanggal lahir tidak sama dengan data dapodik. Kemudian nomor ijazah ini enggak sama dengan data yang di entry. Kemudian jenjang ini tidak terdeteksi. Nah, tentunya banyak sekali teman-teman yang mungkin mengalami kendala yang seperti ini. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, dan dari perbaikan data kita ataupun juga verifal ijazah yang nanti kita harapkan untuk hasilnya itu adalah yang seperti ini, yaitu dinyatakan valid menurut sistem ya. Di sini adalah kalau misalkan saya itu terdaftar sebagai jenis verifal yang API, dan di sini valid menurut sistem. Di sini nanti kita bisa melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Kemudian kalau misalkan kita sudah mencoba berulang kali, namun di sini tetap saja hasil validasi kita ini masih ada banyak sekali data yang salah ataupun juga merah-merah, maka kira-kira penyebabnya apa dan juga solusinya bagaimana. Nah, terkait dengan hal itu, teman-teman nanti bisa mencoba langkah-langkah alternatif seperti ini, sekaligus kita udari untuk permasalahannya itu seperti apa. Nah, jadi di sini kemungkinan yang pertama penyebabnya itu adalah terdapat perbedaan antara data ijazah fisik dengan data di Pendikti.
Nah, ini perlu kita cek kembali nih, yaitu data ijazah di ijazah fisik kita atau yang dalam bentuk kertas itu apakah sudah sama dengan data yang ada di PDDikti atau tidak. Tentunya dulu teman-teman operator Dapodik itu memasukkan data ijazah kita itu adalah di Dapodik itu mengacu pada ijazah fisik, teman-teman. Kalau misalkan ternyata data yang dimasukkan di Dapodik itu ternyata berbeda dengan di PDDikti, ini adalah di sini misalkan data PDDikti ini yang salah, ternyata nggak sama, maka di sini kita padankan. Bagaimanakah cara memadankannya? Yaitu kalau misalkan data ijazah kita salah di pangkalan data pendidikan tinggi, itu kita datang ke kampus ya untuk memohon yaitu data di PDDikti itu disesuaikan dengan data yang ada pada ijazah fisik kita. Ini yang pertama penyebabnya, dan langkahnya adalah seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, ini kita cek kembali apakah berbeda data di ijazah fisik kita dengan data yang ada di Dapodik. Kalau misalkan teman-teman merasa sudah memasukkan data ijazah ini di Dapodik sudah benar, di PDDikti sudah sama, namun di Dapodik ini nggak sama, maka di sini ya kita perlu padankan kan. Jadi kemudian yang pertama itu beda data ijazah fisik dengan data di PDDikti. Kemudian yang kedua beda data ijazah fisik dengan data yang di-entry ke Dapodik. Nah, solusinya ya tentunya kita melakukan pengeditan kan ke sana. Kemudian untuk yang ketiga yaitu beda data Dapodik dengan data Dukcapil. Nah, salah satu penyebab kebanyakan untuk data tanggal lahir salah, tempat lahir nggak kebaca atau salah itu adalah data dengan Dukcapil itu nggak sesuai dengan data di Dapodik. Kemudian juga nggak sesuai dengan data-data kita lainnya. Maka solusinya ya kini kita melakukan pemadanan data ya. Kita bisa datang ke Dukcapil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kemudian untuk yang keempat, ini apakah teman-teman tuh data Dukcapilnya itu sudah aktif ataukah belum gitu ya. Dikarenakan nanti untuk kita pembuatan akun SSCSN ataupun juga login, ini nanti kita menggunakan Niken dan seluruh data Dukcapil itu nanti akan tersinkronisasi, tertarik data. Ketika nanti kita mengalami kendala di tengah-tengah pendaftaran, itu kita harus menghubungi Dukcapil ya. Di sana nanti akan ada nomor yang bisa dihubungi, ataupun juga kita akan bisa datang ke sana secara langsung, yaitu ke kantor Dukcapil. Kita pastikan data Dukcapil ini sudah aktif ataukah belum. Kemudian yang kelima, yaitu mungkin teman-teman di sini setelah memasukkan data yang ada di Dapodik atau mungkin juga setelah melakukan pengeditan data misalkan ini belum sinkronisasi di Dapodiknya. Nah, langkah berikutnya ini kira-kira bagaimana? Ya, kita lakukan sinkronisasi kan di Dapodiknya supaya data yang sudah kita entry itu nanti akan terbaca dan juga termigrasi pada info GTK kita. Dan selanjutnya yang keenam, ini apakah kita kalau misalkan kita sudah melakukan sinkronisasi di Dapodiknya, maka di sini nanti kita perlu mengetahui bahwasanya untuk migrasi data dari Dapodik supaya terbaca pada info GTK itu memerlukan proses ya. Biasanya dulu itu memerlukan proses, setelah disinkronisasi itu memerlukan proses sekitarnya itu sekitar 2 minggu ataupun juga 1 bulan, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan di sini kita cek alurnya, ini adalah seluruh data itu sama, yaitu antara data ijazah, kemudian data dengan yang diinputkan kampus di PDDikti, kemudian data yang diinputkan oleh teman-teman operator Dapodik, dan juga untuk mengentry data Dapodik ini adalah disesuaikan dengan data Dukcapilnya, termasuk tempat dan juga tanggal lahirnya. Jika semua sudah padan, maka di sini nanti di info GTK ini kita akan bisa ditemukan datanya dan sudah benar, sehingga nanti hasil verify kita ini dinyatakan valid menurut sistem. Kemudian terkait tentang yang bagian nomor 6, yaitu jika kita sudah sinkronisasi, ini kita cek apakah info GTK itu kita sudah berubah ataukah belum. Teman-teman bisa cek pada bagian ini, yaitu di sini kalau misalkan contohnya seperti ini, yaitu untuk update data terakhir ini adalah tanggal 21 Maret 2023. Kemudian untuk proses validasi ini adalah tanggal 30 Juni 2023. Tentunya hal ini menjadi salah satu indikator penyebab data kita itu nggak sama, ataukah nggak ditemukan, ataukah salah. Nah, ini nanti bisa dicoba untuk teman-teman yang mungkin mengalami kendala hal yang sama. Semoga sukses untuk kita semuanya bisa lulus P3K semua di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.